Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Besar Nurul Iman, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih dikasih kesempatan nikmat. Kedatangan saya bersama teman-teman dari komunitas Riau Indonesia mengaji malam hari ini ada dua hal. Pertama, menyambung silaturahmi saya punya orang tua Rahmatul Abror Gizaluddin MZ. Kurang lebih tahun 90-an beliau bisa hadir di Masjid Besar Nurul Iman ini. Yang kedua, untuk mengumpulkan para muwaqif Al-Quran. Kenapa kami lakukan ini? Karena mohon maaf Bapak Ibu, saat ini Indonesia sedang darurat Al-Quran. Saya punya guru Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Ahmad. Satu hari pernah melakukan penelitian yang diambil sampel penelitiannya itu dari para mahasiswanya, para penghafal Al-Quran yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Walaupun hasil penelitian tersebut tidak dipublikasi secara umum, tapi kami para santrinya diberitahu oleh beliau. Apa hasilnya? Dari 100% penduduk Islam yang ada di Indonesia ini, tidak lebih dari 52% saja yang bisa membaca Al-Quran. Dari 52% penduduk Islam yang bisa membaca Al-Quran, tidak lebih dari 30% saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Apa itu tartil? Benar tajwidnya, fasih makhrajul hurufnya. Karena dalam Al-Quran diperintahkan warattilil Qur'ana tartila. Kita baca Al-Quran itu secara tartil. Nah, dari 30% jumlah penduduk Islam yang ada di Indonesia yang mampu membaca secara tartil, tidak lebih dari 15% saja yang mampu mengartikan Al-Quran secara keilmuan, baik tafsirnya, baik asbabun nuzulnya, baik ilmu alatnya. Nah, yang terparah, dari 15% penduduk Indonesia yang mampu menerjemahkan Al-Quran secara ilmu, baik membaca, baik paham tartil, baik mengartikan, dari 15%, tidak lebih dari 4% saja Bapak Ibu yang mampu mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Makanya kalau Bapak Ibu ingat, dulu saya punya orang tua pernah bilang begini, berapa banyak sekarang ini orang membaca Al-Quran dengan suara indah dapat piala, tapi yang mengamalkan isi Al-Quran secara total justru di penjara. Iya kan? Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari ada seorang pengusaha ditanya oleh wartawan, "Selamat siang Pak." "Siang. Kami mau tanya, mau wawancara Pak." "Oh silakan." "Pak, kami ingin bertanya Pak." "Tanya apa?" "Sebenarnya harta Bapak itu ada berapa rupiah?" "Harta saya?" "Harta saya, harta Bapak." "Oh, harta saya itu tidak lebih dari 20 juta saja." 20 juta? 20 juta. "Kendaraan Bapak ada berapa banyak?" "Kendaraan saya
Sebentar, saya hitung dulu. Rasanya kendaraan saya itu cuma motor ini saja, Pak. Hanya motor. Anak Bapak ada berapa orang? Saya punya anak kaya-kayanya cuma 1 orang saja. Di wartawan mendapatkan jawaban dari pengusaha tersebut, marah. Apa kata tuh wartawan? Cuma 1 tapi 4. Tapi kenapa sih Bapak tega bilang anak Bapak cuma 1? Sambil berkaca-kaca dan tersenyum getir, pengusaha tersebut bilang, Pak wartawan, mungkin Bapak benar, harta saya memang miliaran rupiah. Tapi rasa-rasanya ini Pak, yang baru saya keluarkan di jalan Allah ini harta saya cuma 20 juta saja Pak. Sisanya akan jadi habis bahan rebutan buat keluarga dan waris saya. Bapak juga benar bahwa memang kendaraan saya puluhan Pak. Bahkan sudah tidak bisa saya hitung lagi. Tapi rasa-rasanya kendaraan saya yang mampu mengantarkan saya ke Masjid Besar Nurul Iman ini ya cuma motor ini saja Pak. Dan Bapak juga tidak salah bahwa memang anak saya ada 4. Tapi buat saya pribadi, kata pengusaha, rasa-rasanya yang anak jadi penerus cerita pelanjut sejarah belahan jiwa, anak yang soleh mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia, ya cuma satu-satunya ini yang dia ini masih menghidupkan agama di rumah kami. Bapak Ibu, kenapa saya buka pengajian subuh ini dengan prolog cerita ini? Maaf sekali, maaf. Mungkin saja orang pengusaha tersebut adalah kita. Atau mungkin juga nanti kita adalah pengusaha tersebut. Dari sekian banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, berapa banyak sudah yang kita keluarkan benar-benar di jalan Allah. Bukankah, maaf Bapak Ibu, maaf, tingkat ibadah kita kebanyakan, termasuk saya pastinya Pak, masih sebatas takut neraka, ingin masuk surga. Betul-betul. Ini ibadah kita di kebanyakan. Ibadah itu masih ada tujuan, takut neraka, ingin masuk surga. Belum lagi tahapan ibadah kita ini sampai kepada titik, apakah dengan ibadah yang sedang kita lakukan pagi hari ini Allah ridho atau tidak? Padahal maaf, kalau saja tanpa 2 perkara ini Pak, kan rasa-rasanya mubazir Pak, kita tinggal di Aceh Utara ini. Ridho Allah dan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita tengok, betapapun kita punya uang 2 miliar. Saya tanya sekarang di Aceh Utara ini, 2 miliar itu besar atau kecil? Besar, apalagi PPKM sekarang ini. Ya, 2 miliar terasa besar. Tapi maaf Bapak Ibu, ketika Allah tidak ridho, nggak akan enak rasanya itu uang 2 miliar. Apa buktinya Syauki? Allah tidak ridho dengan rezeki kita yang banyak ini. Oh mudah Pak. Di rumah antara suami, istri dan anak sudah tidak pernah bisa bertukar cerita. Di rumah sudah tidak ada lagi yang membaca Al-Quran. Di rumah sudah tidak ada lagi yang bersenandung sholawat. Di rumah sudah tidak lagi mampu membagikan hartanya kepada tetangganya. Itu salah satu bukti Allah tidak ridho dengan rezeki kita.
Tapi coba tengok Bapak Ibu, walaupun kita di sini cuma punya uang 6 miliar, tapi kalau Allah ridho, enak rasanya, Pak. Iya kan? 2 miliar Allah tidak ridho, 6 miliar Allah ridho. Pilih mana, Pak? Ya pasti pilih 6 miliar. Ini loh, terkadang dalam mengarungi kehidupan dunia ini, kita sering lupa diri bahwa kita ini hanya seorang perantau. Makanya ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, "Wahai Imam, apa sih yang menyebabkan hati kita mati ini sampai doa kita ini belum dijawab sama Allah?" Beliau mengingatkan, yang menyebabkan hati kita mati itu apa? Idda'aitum anna mautal haqqa wa la tasta'iddu lah. Kita yakini di Aceh Utara ini bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, wa la tasta'iddu lah, tapi kita sering tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Bahasa yang sering saya pakai akhir-akhir ini apa Bapak Ibu? Betapa kita di Aceh Utara ini sebagai orang tua lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, Pak, tapi mati nikmat jauh lebih penting. Bukankah Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan, ini dunia, ambil yang kau perlu, nikmatin yang boleh. Sebisa mungkin diajarkan oleh beliau, jangan sampai kita gagal di dunia. Tapi kalaupun kita sampai gagal di dunia, kan kita masih punya akhirat, Pak. Betul? Artinya apa Bapak Ibu? Jangan cara kita mencari dunia di Aceh Utara ini sampai menghancurkan akhirat kita. Al-Quran mengajarkan, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat jauh lebih utama dibandingkan dunia beserta isinya ini. Pantas ada sebuah teguran dari malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya teguran malaikat Jibril ke baginda Nabi ini wajib untuk kita renungkan. Kenapa? Bayangkan seorang kekasih Allah saja masih ditegur sama malaikat Jibril untuk diingatkan. Ini kan seharusnya membuat kita umat Islam di Aceh ini, Pak. Apa tegurannya? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, silahkan kau berbuat sesuka kalian Muhammad. Kamu mau ini silahkan, kamu mau begini silahkan, kamu mau begitu silahkan. Tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau jadi mayat juga nantinya Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba tengok Bapak Ibu. Makanya baginda Nabi itu mengajarkan bahwa sesungguhnya dunia itu, Pak, sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia itu penjara buat kita orang beriman ini, Pak. Tapi dunia ini sorga buat orang-orang kafir. Kenapa? Orang kafir memang dibayarnya di dunia, Pak, bukan di akhirat. Apa sih dunia ini? Al-Quran mengingatkan kepada kita, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Semua ini hanya kefanaan belaka, yang abadi cuma Allah. Nih, pagi hari ini saya mau bicara. Semua yang hadir di masjid besar ini, semua nih, ini kan calon-calon jenazah.
kalau calon jenazah pasti. Bu, Bu, bakal mati tidak Bu? Nih, abang-abang saya nih, bakal mati apa tidak? Saya mati tidak? Belakangan. Saya mau gampang Pak, insya Allah saya ikhlas Pak. Kapan saja Allah mau ambil saya, insya Allah saya siap. Ikhlas saya. Bapak-bapak duluan, saya belakangan, boleh? Ikhlas saya kok. Atau sebaliknya, saya yang belakangan,